semuanya jemaat yang dikasih Tuhan, yang ada di rumah, dan juga saudara-saudara yang ada dimanapun saudara berada. Saat ini kita akan datang memuji dan menyembah Dia, sebab Dia adalah Tuhan, Dia adalah roh dan kebenaran. Mari kita selalu buka hati kita untuk menerima rohnya, masuk dalam hidup kita, memimpin kita, mengalir memenuhi hati kita. Sebab Roh Kudus, Dia akan memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Saudara yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus sanggup mengubah hidup kita. Mari kita buka hati kita, undanglah Roh Kudus masuk dalam hidup kita. Haleluya. Datang Roh Kudus, Kau rindu. Amin. Haleluya. Dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku.
Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan Yesus, kembali pada hari ini kita dapat saudaraku beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sekarang saatnya lah bagi kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Adapun saudaraku, kebenaran firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini dengan tema makna kepenuhan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Baiklah, kita akan buka yaitu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengarkan rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata ini adalah orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengarkan mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang bisa kita dengarkan pada hari ini. Saudara yang Tuhan kasihi di dalam nama Tuhan, kalau kita simak saudaraku dalam kitab Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 ini, di mana dikatakan saudaraku ketika tiba hari Pentakosta. Apa itu hari Pentakosta, saudara? Arti daripada Pentakosta itu adalah hari ke-50. Dan hari Pentakosta itu saudaraku ada di dalam kitab Perjanjian Lama dan juga di dalam kitab Perjanjian Baru. Apa artinya, saudara-saudara? Bahwa dari sekian banyak perayaan-perayaan yang Tuhan tetapkan saudaraku supaya dilakukan oleh orang-orang Israel, dari sekian banyak perayaan tersebut ada 3 perayaan yang digolongkan menjadi perayaan yang terbesar. Perayaan yang pertama itu adalah perayaan Paskah. Yang kedua, saudaraku, adalah perayaan panen gandum untuk memberikan saudaraku mempersembahkan kepada Tuhan hulu hasil dari hasil panen mereka. Disebutlah itu hari raya Pentakosta. Lalu yang ketiga, saudaraku, adalah hari raya Pondok Daun, di mana saudaraku bangsa-bangsa Israel harus melakukan perayaan-perayaan tersebut untuk mengingat atau mengenang saudaraku bagaimana Tuhan yang luar biasa yang telah disembah oleh Abraham, Ishak dan juga Yakub, saudaraku, telah membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Di mana saudaraku bangsa Israel ketika itu 430 tahun saudaraku diam di tanah Mesir. Dan beberapa tahun kemudian setelah saudaraku Yusuf yang membawa mereka ke tanah Mesir ini saudara-saudaraku mati. Dan juga Raja Firaun semasa dari Yusuf ini pun saudaraku sudah mati, digantikan oleh Firaun yang baru. Maka apa yang terjadi saudaraku? Yang terjadi kepada bangsa Israel bukan lagi ketenangan, bukan lagi sukacita seperti semasa hidup Yusuf saudara mereka. Tetapi yang terjadi saudaraku yaitu Raja Firaun pengganti yang tidak
tidak mengenal lagi jasa-jasa yang pernah dilakukan oleh Yusuf ini, saudaraku. Mulai saudaraku merasa takut, merasa mereka tidak senang melihat saudaraku, yaitu perkembangan bangsa Israel. Maka Firaun yang berikutnya saudaraku melakukan kerja paksa, mulai melindas saudaraku orang-orang Israel ini, bahkan memberikan suatu perintah supaya orang-orang yang terlahir dari bangsa Israel ini diperhatikan para bidan-bidan. Kalau ada laki-laki yang lahir, supaya segera dibunuh oleh para bidan-bidan. Saudaraku, sungguh kehidupan bangsa Israel ini sekarang tertekan begitu sepeninggalan daripada saudara mereka Yusuf itu. Oh, anak-anak generasi berikutnya saudaraku sangat menderita, sehingga ratusan tahun dijadikan mereka ini menjadi budak. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Tangisan mereka, erangan mereka sampai ke telinga Tuhan, teriakan mereka minta tolong itu sampai kepada Tuhan. Maka Tuhan berkehendak saudaraku, karena Tuhan telah mengikat janji kepada Yakub bahwa keturunan Yakub ini saudaraku akan dijadikan menjadi umat kesayangan, umat kesukaan daripada Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika dilihat dari keturunan Yakub ini saudaraku mengerang saudaraku, mengadu kepada Tuhan betapa saudaraku penderitaan mereka sangat besar yang mereka hadapi di tanah Mesir, karena dijadikan saudaraku sebagai budak. Hasil daripada pekerjaan mereka saudaraku hanya cukup untuk mereka makan, tetapi lebih daripada itu saudaraku keuntungan-keuntungan yang didapatkan dari kerja paksa yang dikerjakan oleh orang Israel ini, dinikmati saudara-saudaraku oleh Raja Firaun, dinikmati saudaraku oleh yaitu penduduk-penduduk yang ada di Mesir. Sehingga saudaraku tangan yang kuat yang berasal dari Tuhan saudaraku dengan memakai yaitu Musa dan juga Harun, bagaimana saudaraku kedua hamba ini saudaraku Tuhan gunakan menjadi kepanjangan tangan Tuhan untuk dapat membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Dengan cara apa? Tuhan saudara yang kasih mengirim yaitu tulah. Dari tulah pertama sampai tulah ke-9 saudaraku adalah tulah yang sangat menyakitkan, adalah tulah saudaraku yang sangat mengerikan. Setiap kali ada tulah saudaraku, Raja Firaun bermohon kepada Musa supaya Musa berdoa supaya tulah ini dilalukan dari hadapan mereka. Dan betul saudaraku, tulah itu pun melalui doa daripada Musa dilalukan Tuhan dari hadapan Firaun bersama dengan masyarakatnya. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Setiap tulah itu saudaraku dapat terasa oleh doa Musa ini. Maka demikian juga Firaun saudaraku mengeraskan hati. 9 kali juga saudaraku menarik keputusannya untuk tidak mengizinkan umat Tuhan saudaraku pergi membawa korban untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah mereka. Sampai itu kepada tulah yang ke-10. Tulah yang ke-10 ini saudaraku adalah tulah terakhir, di mana Tuhan berkata bahwa malam ini juga yaitu umat yang disayangi akan keluar dari tanah perbudakan, yaitu dari perhambaan Firaun, dari siksaan yang diberikan oleh masyarakat Mesir. Apa yang terjadi saudaraku? Tulah yang ke-10 itu adalah tulah kematian anak sulung. Dan itulah saudaraku yang kekasih yang digunakan oleh Tuhan. Bagaimana saudaraku hati Firaun yang begitu keras, yang tidak mengizinkan saudaraku Israel yaitu keluar dari tanah Mesir. Saudaraku, pada malam itu juga Tuhan berkata kepada Musa bahwa Tuhan akan mengirim saudaraku malaikat kematian turun saudaraku ke tanah Mesir. Maka Tuhan telah berkata kepada Musa supaya Musa menyerukan kepada bangsa Israel supaya masing-masing bangsa Israel itu menyembelih domba yang tidak bercacat. Lalu apa? Darahnya diambil, darah daripada domba itu harus disapukan kedua tiang pintu dan juga ke ambang pintu setiap rumah mereka. Sebab apa? Tuhan telah berkata kepada Musa, ketika malaikat maut atau malaikat kematian itu datang nanti, setiap pintu-pintu rumah yang disapukan darah atau yang dioleskan darah anak domba, maka malaikat maut, malaikat kematian akan saudara yang kekasih melewati rumah itu, tidak akan memasuki rumah itu. Tetapi rumah-rumah yang ada di saudaraku di tanah Mesir yang tidak saudara yang kekasih diolesi dengan darah anak domba itu akan dimasuki oleh malaikat maut, sehingga setiap rumah tangga saudaraku, anak yang pertama atau anak sulung akan mengalami kematian. Dan benar saudara yang Tuhan kasihi, apa yang terjadi pada malam itu juga saudaraku, mulai yaitu dari keluarga Firaun di istana sampai keluarga masyarakat saudaraku yang ada di tanah Mesir, sampai dikatakan keluarga-keluarga yang ada di liang tutupan, atau mungkin saudaraku keluarga-keluarga yang sedang terpenjara, kalau ada anak yang pertama juga mengalami kematian pada malam hari itu. Lalu apa yang terjadi ketika saudaraku yaitu Raja Firaun melihat anak sulungnya sendiri mati? Dia keluar dari rumah untuk melihat ada apa lagi. Ternyata saudaraku setiap rumah-rumah dekat
dekat istana, setiap rumah-rumah yang ada di tanah Mesir, ada tangisan yang sangat luar biasa, ada tangisan yang sangat mengerikan. Sebab apa? Ternyata saudaraku, tidak ada yang luput yang tidak mengalami kematian. Setiap anak yang sulung dari keluarga orang Mesir ini, saudaraku, mati secara tiba-tiba. Pada malam itu juga Firaun, saudaraku, memanggil Musa dan juga Harun dengan berkata, sudah, berangkat engkau, bawalah kambing dombamu, pergilah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, dan pohonkanlah kepadaku doa supaya Tuhan Allahmu juga memberkatiku. Oh, kali ini saudara yang kasih, Firaun tidak bisa lagi saudaraku mengeraskan hati, tetapi selain daripada menyerah saudaraku, oh, kepada kehendak Tuhan yang luar biasa. Lalu apa yang terjadi saudara-saudaraku? Demikian juga bukan hanya Firaun yang mendesak supaya Musa dan juga Harun saudaraku membawa lekas keluar bangsa Israel, tetapi penduduk-penduduk Mesir pun saudaraku, setiap saudaraku penduduk di Mesir ini juga, oh, mendekati saudaraku keluarga-keluarga Israel dengan berkata supaya mereka segera pergi. Karena apa? Takut saudaraku, bukan hanya anak sulung yang mati, tetapi takut mereka semua akan menjadi mati kalau berlama-lama bangsa Israel ada di sana. Tetapi apa yang terjadi saudaraku? Sebelumnya Musa telah berkata kepada orang-orang Israel, sebelum kita keluar, biarlah kalian meminta apa saja yang kau butuhkan, apa saja yang kau perlukan, apa saja yang kau minta kepada bangsa Mesir itu. Dan betul saudara-saudaraku, yaitu orang-orang Israel, keluarga demi keluarga saudaraku, menjumpai tetangga terdekat, menjumpai orang-orang Mesir ini saudaraku, meminta apa? Meminta saudaraku harta yang mereka punya. Oh saudaraku, kain-kain terbaik, demikian juga tegarkan emas dan perak, harta yang mereka punya saudaraku, diminta oleh bangsa Israel. Dan pada hari itu juga Tuhan membuat saudaraku, hati orang Mesir ini bermurah hati. Tidak ada rasa pelit, tidak ada di sana saudaraku yang menolak permintaan daripada bangsa Israel. Apa saja diminta oleh bangsa Israel diberikan oleh orang-orang Mesir ini saudaraku. Mengapa demikian? Karena Tuhan yang beracara saudaraku. Oh, bisa kita bayangkan betapa lama yaitu orang Israel bekerja keras, hasil keringat mereka, hasil kerja keras mereka ditimbun, disimpan oleh orang-orang Mesir ini saudaraku, memperkaya diri sendiri. Oh, bahagia dengan saudaraku kerja paksa yang diberikan kepada bangsa Israel. Semua keuntungan itu saudaraku dikuasai oleh orang-orang Mesir ini. Tetapi saudaraku, rezeki tidak pernah tertukar. Rezeki saudaraku yang kasih tidak pernah salah saudaraku. Hasil keringat bangsa Israel ini tidak sia-sia. Buktinya apa saudaraku? Mungkin saudaraku, yaitu beratus-ratus tahun saudaraku, orang-orang Mesir begitu bangga dengan harta yang berlimpah oleh hasil kerja keras daripada bangsa Israel. Tetapi hanya dengan seketika saja saudaraku, kekayaan yang begitu banyak yang mereka banggakan saudaraku, bisa berpindah saudaraku dari tangan mereka ke tangan bangsa umatnya Tuhan, kepada laskar pasukannya Tuhan. Saya jadi teringat saudaraku apa yang dikatakan di dalam kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal saudaraku, yaitu pasal 13 ayat 22, dikatakan saudaraku, oh, yaitu kekayaan orang berdosa sengaja disimpan oleh Allah untuk diberikan kepada orang benar. Oh, luar biasa saudara-saudaraku. Orang-orang Mesir yang penuh dengan dosa ini saudaraku, boleh mungkin untuk beberapa saat saudaraku bangga dengan segala kekayaannya, tetapi kalau Tuhan yang beracara saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat saudaraku menolak. Kalau Tuhan yang beracara, tidak ada seorang pun yang saudaraku yang bisa menolak keputusan daripada Tuhan. Maka pada hari itu juga saudaraku, orang-orang Israel keluar. Malam itu keluar bangsa Israel, bukan keluar sebagai bangsa yang tidak punya apa-apa, bukan keluar sebagai bangsa saudaraku yang miskin, tetapi justru saudaraku yang kasih, ketika mereka keluar dari tanah perbudakan perhambaan yang ada tanah Mesir, mereka menjadi pribadi yang kaya raya. Mereka punya semuanya. Sebab apa? Kekayaan saudaraku orang Mesir itu berpindah ke tangan mereka. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, sehingga dikatakan setelah Paskah, setelah hari pertama di mana orang Israel itu keluar, dihitung saudaraku 50 hari kemudian, itulah disebutkan saudaraku yang kasih hari raya, yaitu panen gandum, hari raya penuaian besar-besaran saudaraku. Mungkin kita berkata, kapan bangsa Israel itu bisa bercocok tanam? Kalaupun begitu keluar mereka saudaraku mengolah tanah, lalu menabur benih gandum. Oh, apa mungkin dalam 50 hari, yaitu orang Israel itu
langsung dapat melakukan penuaian? Tentu saudaraku tidak mungkin. Maksud daripada yaitu penuaian ini berarti saudaraku, setelah yaitu bangsa Israel sampai di tanah Kanaan, mengolah tanah mereka, lalu saudaraku yang kekasih menaburi benih, dan setelah panen gandum itu saudaraku, Tuhan katakan supaya mereka itu merayakan saudaraku selama 7 minggu. Perayaan panen gandum itu harus mereka lakukan secara turun-temurun, dan pada saat itu juga pada hari ke-50 itu hulu hasil yaitu persembahan yang terbaik mereka harus bawa, harus mereka persembahkan kepada Tuhan. Itulah saudara yang kasih yaitu arti Pentakosta dalam perjanjian lama. Lalu sekarang saudara-saudaraku, apa arti yaitu Pentakosta dalam perjanjian baru? Kalau kita lihat saudara yang kasih arti daripada Pentakosta dalam perjanjian baru ini, tentu saudaraku sangat berbeda. Bukan yaitu saudara yang kasih perayaan yaitu panen hasil daripada pertanian, bukan panen hasil dari usaha, tidak. Tetapi justru kita lihat saudara yang kekasih, di dalam yaitu hari Pentakosta dalam perjanjian baru ini terjadi saudara yang kekasih penuaian jiwa-jiwa. Terjadi penuaian jiwa-jiwa. Banyak pertobatan-pertobatan yang terjadi. Orang-orang yang tadinya saudaraku tidak mengenal Allah, mau dapat mengenal Allah. Orang yang jauh dari hadapan Tuhan didekatkan lewat apa saudara yang kekasih? Mari akan kita lihat saudara yang kekasih peristiwa ada apa yang terjadi di dalam hari Pentakosta. Kita melihat saudaraku di dalam ayat yang pertama, dia katakan saudara-saudaraku, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ada peristiwa yang ajaib saudaraku. Sementara yaitu murid-murid begitu turun dari Bukit Zaitun ketika Yesus naik ke surga itu, ada dia katakan saudaraku sejumlah 120 orang yang tetap saudaraku dengan setia menantikan janji Bapa. Sebab apa Yesus mengatakan supaya mereka itu jangan meninggalkan Yerusalem, tetapi supaya tetap mereka ada di Yerusalem. Untuk apa saudaraku? Untuk menjanjikan yaitu untuk menantikan saudaraku janji yang dijanjikan oleh Bapa. Sebab apa saudaraku? Bapa sudah berjanji yaitu Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama kemudian kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Saudaraku, 120 orang yang sedang berkumpul di atas loteng di kota Yerusalem. Ketika mereka saudaraku sedang duduk dikatakan di sana, tiba-tiba turun dari langit yaitu tiupan yang keras saudaraku, yaitu masuk yaitu ke rumah ini. Seperti tiupan angin keras. Bukan berarti ada badai, tidak, tetapi seperti tiupan angin keras saudaraku. Sepertinya saudaraku memasuki ruangan di mana mereka sedang berkumpul, dan tiupan angin yang sangat keras yang terdengar saudaraku kepada orang-orang yang tinggal di Yerusalem, yang membuat saudara-saudaraku yaitu orang-orang yang sedang merayakan Pentakosta, hari raya panen untuk orang Yahudi. Saudara-saudaraku, dalam pesta tersebut mereka saudara yang kasih akhirnya berhimpun, mereka berkerumun, bukan lagi di tempat penyampaian hulu hasil dari gandum, tetapi mereka justru saudara yang kasih berkumpul untuk mengelilingi tempat di mana saudaraku 120 orang daripada murid-murid Yesus yang sedang menantikan pencurahan Roh Kudus itu. Lalu ketika mereka saudara yang kasih mengamati, mereka memperhatikan saudaraku situasi 120 orang ini, yang mereka lihat dikatakan saudaraku tiba-tiba yaitu bertebaran saudaraku lidah-lidah api di ruangan itu, dan juga hingga di kepala masing-masing saudaraku orang-orang yang sedang menantikan pencurahan Roh Kudus. Masing-masing saudaraku di atas saudaraku orang-orang percaya, termasuk rasul-rasul yang adalah murid Yesus saudaraku, berhamburan itu lidah-lidah api dan hinggap di atas kepala mereka. Tetapi saudaraku, api tersebut tidak memakan yaitu orang-orang, tidak saudara yang kekasih membakar orang-orang yang sedang berdoa, tidak. Hanya saudaraku dia orang-orang banyak melihat sepertinya bertaburan yaitu lidah-lidah api yang hinggap. Barangkali apa artinya ini saudaraku? Ini membuktikan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Sedang ada saudaraku di tengah-tengah 120 orang yang sedang menantikan janji Bapa digenapi dalam kehidupan mereka. Sama halnya saudaraku seperti ketika Musa dipanggil oleh Tuhan di Gunung Horeb, ketika dia mengembalakan saudaraku kambing domba mertuanya, tiba-tiba saudaraku dia melihat semak duri saudaraku, keluar api dari semak duri itu, dan saudaraku kejadian itu sangat menarik bagi Musa, sehingga Musa saudaraku yang kasih keheranan dan ingin saudaraku membuktikan lebih dekat. Dia datang ke sana saudaraku. Kenapa? Kok ada yaitu api saudaraku menyala dari semak-semak duri itu, sementara api itu tidak memakan semak duri itu. Tidak lama kemudian ada suara saudaraku yang memanggil dia. Allah sendiri yang memanggil saudaraku yang kasih Musa.
untuk dipersiapkan untuk apa saudaraku? Membebaskan umatnya keluar dari Mesir supaya dibawa ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Saudara-saudara yang kasih, demikian juga orang-orang banyak ini ketika mereka melihat saudara yang kasih bertabur dari lidah api di atas kepala mereka hinggap. Tidak lama kemudian dikatakan penuhlah orang-orang ini dengan Roh Kudus. Dalam kepenuhan Roh Kudus itu saudaraku, mulailah mereka berkata-kata dengan bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang tidak umum, bahasa-bahasa yang tidak biasa mereka gunakan sehari-hari. Tiba-tiba terdengar kepada siapa? Kepada seluruh saudaraku, orang-orang Yahudi yang berkumpul dalam yaitu hari raya Pentakosta tersebut. Lalu saudara-saudara yang kasih, mereka mendengarkan dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, bahasa-bahasa di tempat asal mereka, yaitu saudaraku orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus ini mulai berkata-kata. Kata-kata yang mereka sampaikan itu adalah kata-kata saudaraku yang menceritakan yaitu karya kebesaran Tuhan, menceritakan saudaraku mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Itu yang diperkatakan kepada mereka. Setelah mereka mengamati bahwa orang-orang ini, rata-rata yang berkumpul ini adalah orang-orang Galilea yang mereka kenal saudaraku, paling bisa mereka itu berkomunikasi dengan bahasa daerah mereka sendiri. Tetapi kali ini kenapa bisa yaitu mengucapkan berbagai bahasa yang ada di tengah-tengah dunia ini, menjadi suatu keheranan bagi mereka. Karena apa saudaraku? Semua orang ini tidak sekedar bicara, tetapi setiap kalimat-kalimat yang keluar dari bibir mulut mereka adalah kalimat yaitu berita-berita kebenaran firman Allah. Tanda-tanda keajaiban mujizat dari Tuhanlah yang dikumandangkan dari bibir lidah mereka. Sehingga dikatakan saudara yang kasih, seorang terhadap yang lain. Dikatakan saudaraku keheranan. Apa gerangan yang terjadi? Dikatakan saudaraku di dalam ayat yang ke-12 itu, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain. Apa arti semuanya ini? Mereka bingung saudaraku. Bagaimana bisa seseorang saudaraku yang hanya mengerti satu bahasa, tiba-tiba saudaraku dapat mengucapkan bahasa yang lain? Inilah saudaraku kuasa Roh Kudus. Inilah keajaiban kuasa Roh Kudus saudaraku, membuat seseorang yang tadinya tidak mampu menjadi mampu, mengubah seseorang saudaraku yang tadinya takut menjadi berani. Sebab apa saudara-saudaraku? Ketika dikatakan di dalam ayat 13 ini, tetapi ada orang lain yang menyindir. Dari sekian banyak saudaraku yang menonton saudaraku, di mana 120 orang yang sedang kepenuhan Roh Kudus itu, yang lain termangu-mangu terheran-heran. Tetapi dikatakan ada juga di antara mereka yang menyindir. Dia katakan mereka ini sedang mabuk anggur manis. Maka tahukah saudara-saudara, dikatakan di dalam ayat 14 ini, oh saudaraku, Petrus yang begitu saudaraku melihat Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, Yesus mati dan dikubur, yang terjadi dalam diri Petrus itu saudaraku adalah ketakutan. Tetapi kita lihat saudaraku di dalam ayat 14, sangat saudaraku yang kasih berbeda. Dikatakan di dalam ayat 14 ini saudaraku, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari ini baru pukul 9. Petrus saudaraku dengan berani bersama dengan ke-11 saudaraku bangkit berdiri, menyampaikan suatu ketegasan. Kalau kita ingat saudaraku ke belakang, menjelang saudaraku penangkapan Yesus di Taman Getsemani, ketika pas berada mereka di Bukit Zaitun, pernah Yesus berkata saudaraku kepada murid-muridnya, malam ini semua iman kalian akan tergoncang, karena semua yang tertulis tentang aku akan digenapi malam ini. Di mana kitab suci berkata, aku akan membunuh gembala, maka kawanan domba itu akan tercerai-berai. Sehingga ketika aku bangkit,
Aku akan mendahului kalian ada di Galilea. Ketika saudaraku yang kekasih, murid-murid mendengar malam ini akan tergoncang iman kalian semua. Maka pada waktu itu juga saudaraku Petrus berkata, Tuhan, aku tidak akan sekalipun saudara-saudaraku ini imannya akan tergoncang, tetapi aku sekali-kali tidak. Saudaraku Petrus meyakinkan, dia katakan, sekiranya iman teman-temanku ini tergoncang, tetapi kali aku sekali-kali tidak. Tetapi saudaraku yang kasih, Yesus yang mengerti saudaraku. Jauh saudaraku apa yang akan terjadi besok. Dia sudah tahu saat ini. Dia langsung berkata kepada Petrus, aku berkata kepadamu Petrus, engkau akan menyangkal aku 3 kali sebelum ayam berkokok 2 kali. Tetapi apa dikatakan oleh Petrus kepada Yesus? Tuhan, sekalipun mati bersama dengan engkau, sekalipun aku mati bersama dengan engkau, aku siap. Aku tidak akan menyangkal engkau. Karena begitu tegas saudaraku, Petrus mengatakan betapa iman dia tidak akan tergoncang, betapa dia tidak akan menyangkal Tuhan. Maka murid-murid yang lain juga ikut-ikutan. Murid-murid yang lain juga berkata, ya Tuhan, kami tidak akan menyangkal engkau, kami tidak menyangkal engkau, kami tidak menyangkal engkau. Ternyata saudaraku beberapa jam kemudian, setelah mereka meninggalkan Bukit Zaitun, tiba di Taman Getsemani. Ketika saudaraku Yesus ditangkap dengan tanda-tanda yang telah disepakati oleh Yudas Iskariot dengan tua-tua, ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala bersama dengan tentara Romawi. Iya, orang yang kucium dialah itu. Ketika Yudas saudaraku mencium, Yesus sempat berkata kepada dia, beginikah caramu teman? Beginilah caramu teman untuk menyerahkan aku? Tetapi biarlah, karena memang demikianlah telah tertulis dalam kitab suci. Memang pada waktu itu saudara-saudaraku ada respon dari murid-muridnya, ingin saudaraku yang kasih melakukan perlawanan. Sehingga salah satu dikatakan dalam Injil Yohanes itu saudaraku, dari antara murid ini yang bernama Petrus, dia menghunus saudaraku pedangnya. Lalu saudara yang kasih mengayunkan atau meletakkan pedangnya itu, sehingga hamba imam besar yang bernama Malkus, kuping atau telinga sebelah kanan putus. Tetapi saudaraku, walaupun sedang terjadi penangkapan pada waktu itu saudaraku, Yesus saudara yang kasih masih sempat menasihati Petrus, dikatakan, hei Petrus, sarungkan pedangmu, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Dan seketika itu juga saudara yang kasih, dia jamah saudaraku kuping seorang hamba yang bernama Malkus yang sudah putus itu saudaraku, putus karena ditebas oleh pedang daripada Petrus. Seketika juga mengalami kesembuhan. Luar biasa saudara-saudaraku. Oh, di dalam masa situasi yang tidak aman, yang sudah tidak tenang juga saudaraku, Yesus masih dapat mengadakan mukjizat. Yesus masih dapat melakukan perkara besar. Tetapi apa yang terjadi? Begitu saudara-saudara yang kekasih, Yesus mengatakan, sangkamu aku ini penyamun, sehingga engkau datang membawa pedang dan juga pentung, padahal tiap-tiap hari aku ada di bait Allah, engkau tidak menangkap aku. Ketika saudara yang kasih dengan kompak, para pasukan ini menangkap Yesus, maka pada saat itu juga firman Allah mengatakan, semua murid-muridnya saudaraku lari meninggalkan Yesus. Lari meninggalkan Yesus. Tidak lama kemudian setelah Yesus saudaraku dibawa ke pengadilan, di mahkamah pengadilan, sementara murid-murid yang lain sudah lari, tidak tahu, tidak jelas saudaraku sedang di mana mereka berada. Tetapi dikatakan saudaraku Petrus yang sudah dalam keadaan takut saudaraku, selalu memonitor tetapi dari jarak yang jauh. Dikatakan saudaraku, dari halaman mahkamah agama itu saudaraku, Petrus mengamati dari jauh. Dan ketika saudaraku kekasih, ada orang di sana, seorang perempuan hamba imam besar berkata, aku kenal orang ini adalah pengikut Yesus itu. Tetapi apa dikatakan oleh Petrus saudaraku? Dia berkata, aku tidak ngerti apa yang kau katakan. Dia pergi ke tempat yang lain juga. Orang lain juga berkata, aku kenal orang ini selalu bersama dengan Tuhan. Dia pergi ke tempat yang lain juga saudaraku. Dia katakan, aku kenal bahwa orang ini adalah pengikut Yesus, sebab aku kenal dari bahasanya, dia ini adalah orang Galilea. Sampai Petrus saudara yang kasih bersumpah dan mengutuk dirinya untuk mengatakan, aku tidak kenal Yesus yang kau katakan itu. Aku
Aku tidak mengenal dia. Maka pada hari itu juga saudaraku ayam berkokok. Dan ketika itu saudaraku dari kejauhan sementara Yesus diolok-olok, sementara Yesus siksa saudara kekasih, melayangkan pandangannya. Petrus pun saudara kekasih ketika mendengar ayam berkokok, dia juga melayangkan pandangannya kepada Yesus. Maka pada saat itu juga saudaraku Petrus menangis lalu pergi saudara-saudaraku. Iya. Kita lihat saudaraku betapa iman murid-murid ini saudaraku. Ketika mereka bersama dengan Tuhan, belum ada mara bahaya saudaraku. Dia berkata iman mereka tidak akan tergoncang, mati sekalipun mereka siap. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudaraku? Begitu Yesus tertangkap, mereka sudah tidak lagi berani mempertahankan iman percaya mereka. Tetapi mereka sudah menyangkal saudaraku Yesus yang selama ini mereka banggakan. Mereka katakan tidak kenal. Apakah sampai di situ? Ternyata tidak, saudara-saudara. Setelah Yesus disalib dan juga mati, dikubur, situasi yang terjadi saudaraku dalam kehidupan murid-murid. Dikatakan pada hari Minggu pagi-pagi itu ketika Maria Magdalena bersama dengan rombongan ibu-ibu yang lain hendak merempah-rempahi mayat Yesus itu saudaraku. Begitu dia lihat tidak ada lagi di sana, sebab malaikat berkata, dia telah bangkit, dan katakan kepada murid-muridnya supaya yaitu murid-muridnya pergi ke Galilea karena dia telah ada di Galilea. Sekalipun saudara yang kasih para perempuan-perempuan ini meyakinkan. Iya. Murid-murid ini saudaraku belum ada sukacita dan keberanian. Sekalipun mereka mendengar saudaraku kabar kebangkitan Yesus. Tetapi apa yang terjadi saudara-saudara? Sampai tiba waktu Yesus menampakkan diri. Mereka dikatakan saudaraku selalu takut melihat orang Yahudi. Selalu berusaha saudaraku mereka menjauhkan diri. Jangan sampai ada orang Yahudi yang tahu di mana mereka berada. Sehingga dikatakan setiap kali mereka berkumpul di dalam satu ruangan rumah itu saudaraku lekas mereka tutup pintu. Dan bukan hanya sekedar ditutup, tetapi mereka kunci saudaraku pintu itu. Karena apa? Takut jangan-jangan orang Yahudi nanti datang ke tempat di mana mereka sedang berkumpul. Sampai suatu hari saudaraku yang kasih, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati itu menampakkan diri kepada mereka dengan berkata, damai sejahtera bagimu. Ketika itu murid-murid itu saudaraku ketakutan karena mereka menyangka bahwa yang ada di ruangan itu saudaraku yang mengatakan damai sejahtera bagimu, mereka anggap, mereka sangka saudaraku hantu. Sampai Yesus berkata, mengapa kalian heran? Mengapa kalian bingung? Akulah ini. Rabalah tanganku, rabalah tubuhku. Sebab hantu tidak punya tulang, hantu tidak punya daging. Murid-murid saudara yang kasih masih belum kurang percaya. Masih belum percaya saudaraku kalau di hadapan mereka adalah Tuhan mereka. Sampai pada akhirnya saudaraku Yesus yang melihat ketakutan mereka. Melihat saudaraku betapa bengong mereka saudaraku menatap Yesus itu. Sampai Yesus berkata, adakah padamu makanan di sini? Adakah padamu makanan di sini? Karena seperti Yesus melihat saudaraku, mereka masih menganggap bahwa yang depan mereka itu adalah hantu bukan Tuhan. Ketika salah satu saudaraku dari beberapa murid yang berkumpul di rumah itu memberikan sepotong ikan goreng, lalu Yesus mengambil saudara mereka, disaksikan mereka dimakan. Dan begitu saudara yang kasih, ikan goreng itu habis dimakan oleh Yesus. Seketika itu Yesus pun raib. Yesus pun suka meninggalkan mereka. Maka mulai hari itulah mereka percaya bahwa sesungguhnya kabar saudaraku tentang kebangkitan itu benar terjadi. Tetapi saudara yang kasih, hari kedua masih ada ketakutan, hari ketiga masih ada ketakutan, sampai hari ke-8 kembali mereka berhimpun saudaraku di rumah yang sama. Cara-cara mereka juga mereka tutup pintu, mereka kunci pintu. Tetapi kalau tahapan pertama, hari pertama itu saudaraku hanya dikatakan 10 rasul itu saudaraku berkumpul. Karena salah satu yang bernama Thomas waktu itu tidak ada. Tetapi yaitu 8 hari kemudian itu sudah ada Thomas. Sementara mereka yakinkan saudaraku Thomas itu supaya percaya bahwa mereka sendiri telah melihat Yesus, Tuhan mereka telah bangkit. Thomas selalu tidak percaya.
Dan pada hari itu juga saudaraku, dalam keadaan rumah yang tertutup terkunci, Yesus masuk dengan berkata, damai sejahtera bagimu. Langsung dia berkata, Thomas, cucukkanlah jarimu, rabalah muku dengan tanganmu. Dan pada saat itu juga Thomas berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Thomas gemetar, sebab betul apa yang dikatakan oleh teman-temannya, murid-murid itu, Yesus telah bangkit. Tetapi Yesus berkata, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Tetapi aku berkata kepadamu, berbahagialah orang yang percaya, bukan karena melihat. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, perubahan yang begitu luar biasa. Kita lihat saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal 2 ini. Kalau tadinya mereka saudaraku selalu menghindar dan menghindar supaya jangan sampai berjumpa dengan salah satu orang Yahudi saja pun, jangankan banyak orang Yahudi. Tetapi apa yang kita lihat saudaraku, begitu mereka kepenuhan Roh Kudus, begitu saudara yang kasih mereka diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Betul saudaraku, apa yang dijanjikan oleh Yesus dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Benar saudara-saudaraku, mereka sekarang tampil menjadi saksi. Sebab apa saudaraku? Di dalam ayat 14 itu, Petrus bersama dengan yaitu rasul-rasul yang lain saudaraku berdiri dengan tegap. Mereka tidak ada ketakutan. Sebab apa saudaraku? Roh Kudus itu saudaraku memberikan kuasa. Roh Kudus itu memberikan keberanian. Roh Kudus itu saudaraku yang kasih memberikan kemampuan kepada mereka. Untuk apa saudaraku? Tampil menjadi saksi-saksi Kristus. Sehingga mereka berkata, hai kamu orang-orang Yahudi, dikatakan, dan kamu semua orang yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Saudaraku, di tempat atau di dunia manapun, tidak tidak biasa. Kalau seseorang itu walaupun saudaraku pecandu alkohol dan juga sering suka mabuk, tidak biasa saudaraku mabuk pada jam 9 pagi. Biasanya saudaraku, orang yang menyukai alkohol atau minuman keras, paling mungkin saudaraku minum-minum dengan teman-temannya sore hari sampai malam hari. Jadi kalaupun terjadi saudaraku kemabukan, paling yang bisa kita dapati saudaraku sore hari atau malam hari seseorang menjadi mabuk. Sehingga Petrus berkata tidak mungkin, sebab hari ini masih pukul 9. Tetapi apa dikatakan oleh Petrus saudaraku? Dia katakan saudara, bahwa yang terjadi itu adalah seperti apa yang dikatakan saudaraku di dalam ayat 16 itu. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Dengan lantang saudaraku Petrus itu mengutip saudaraku kitab Nabi Yoel. Dikatakan saudaraku akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Demikianlah firman Allah. Firman Allah yang bagaimana? Bahwa dikatakan anakmu laki-laki, anakmu perempuan akan bernubuat. Teruna-teruna, yaitu anak-anak mudamu, akan mendapat penglihatan-penglihatan. Lalu orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan juga aku akan mencurahkan rohku kepada hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, sehingga mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan tanda-tanda mujizat di atas langit, di bawah di bumi. Saudara-saudara yang kekasih, keberanian yang luar biasa. Tidak ada ketakutan sama sekali. Lebih daripada itu saudaraku, saya sangat menarik dengan saudaraku isi khotbah daripada Petrus ini, di mana saudaraku yang kekasih, Petrus saudaraku memberikan harapan kepada orang-orang Yahudi, kepada seluruh saudaraku orang-orang yang datang dari penjuru dunia, dengan berkata saudaraku di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 12 ayat 21 itu, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada pengharapan. Tetapi saudara-saudara yang kekasih, di dalam pengharapan itu, Petrus pun dengan lantang saudara yang kekasih, mulai saudaraku mengatakan, bagaimana saudara yang kekasih, kejahatan-kejahatan dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini.
yang sepatutnya menghormati Sang Mesias, tetapi justru memperlakukan sesuatu yang tidak baik. Itu dikatakan di dalam ayat 22, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaran Dia di tengah-tengah kamu. Seperti yang kamu tahu, Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan. Dikatakan saudaraku, Yesus yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh. Petrus berani menuding saudaraku, engkau telah salibkan dan engkau telah bunuh, melalui yaitu bangsa-bangsa durhaka. Karena memang eksekusi saudara yang kasih penyaliban itu dilaksanakan saudaraku bangsa Romawi, pasukan-pasukan Romawi. Dianggap itu bangsa-bangsa durhaka karena ketika itu mereka belum mengenal Tuhan. Iya. Tetapi Allah, dikatakan saudaraku, telah membangkitkan Yesus dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada di dalam kuasa maut. Dikatakan Allah yang maha tinggi saudaraku telah itu membangkitkan Yesus, melepaskan Yesus saudaraku dari sengsara maut. Karena apa? Allah saudaraku tidak akan membiarkan saudaraku berlama-lama Yesus itu, yaitu di alam maut. Oh, sebab saudaraku, kebangkitan Yesus akan mengalahkan kuasa maut, mengalahkan kuasa kematian. Dan ayat yang paling menyentuh, yang tentu saudara-saudara yang kekasih, sangat menggugah hati orang-orang Yahudi yang tadinya begitu jahat saudaraku kepada Yesus. Apa itu saudara? Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat saudaraku yang ke-36, dikatakan di sini, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dikatakan jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kamu salibkan itu, iya, dikatakan apa saudara yang kasih? Allah di surga telah menjadikan Dia menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika orang-orang Yahudi yang sedang berkumpul, yang telah merenungkan saudaraku 53 hari yang lalu, tepatnya pada Jumat Agung itu saudaraku, mereka ingat saudaraku betapa bangganya mereka saudaraku melakukan penyiksaan kepada Yesus itu. Betapa bangganya mereka, betapa gembiranya mereka saudara yang kasih mengolok-olok Yesus itu. Dan betapa puasnya hati mereka saudaraku melukai Yesus itu. Mulai saudaraku mereka renungi, mulai saudaraku diinsafkan atas kejahatan mereka. Dosa-dosa mereka diinsafkan saudaraku oleh kuasa Roh Kudus lewat khotbah-khotbah Petrus ini saudaraku. Lewat penyampaian firman Allah yang disampaikan oleh Petrus ini. Ketika saudaraku mereka renungi betapa bersalahnya mereka, betapa berdosanya mereka. Lalu apa dikatakan saudaraku? Di dalam ayat yang ke-37 itu, mulai diresponi saudaraku khotbah daripada Petrus dengan berkata, ketika mereka mendengar itu, hati mereka sangat terharu. Dikatakan hati orang-orang Yahudi terharu saudaraku. Mereka menyesali saudaraku betapa jahatnya mereka, betapa kejamnya mereka saudaraku memperlakukan Yesus yang adalah Mesias saudaraku secara kasar. Lalu mereka berkata saudaraku dengan pertanyaan, mereka bertanya itu kepada rasul-rasul atau kepada Petrus, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudaraku? Apakah yang harus kami perbuat? Kalau memang kami sudah salah, kalau memang kami sudah keliru, kalau kami telah melakukan tindakan yang tidak patut, yang tidak pantas, sekarang supaya kami beroleh pengampunan, supaya kami itu beroleh kesempatan memperbaiki diri, apa yang hendak kami lakukan? Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 38 itu saudara, oh dengan tegas saudaraku, Petrus menyampaikan yaitu kebenaran firman Allah kepada mereka dengan berkata saudara yang kekasih,
Jawab Petrus, saudaraku yang kasih, bertobatlah. Jawab Petrus kepada orang banyak itu, bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis di dalam nama Yesus, supaya kamu beroleh pengampunan dosa dan mendapat karunia Roh Kudus. Ya, dengan tegas saudara yang kasih, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Petrus menantang mereka, saudaraku, supaya bertobat. Sama sekali tidak ada ketakutan lagi, tidak ada keraguan, saudara yang kasih, untuk menyampaikan kebenaran yang sebenar-benarnya, saudaraku. Petrus menyuruh mereka bertobat. Petrus menyuruh mereka supaya mereka dibaptis di dalam nama Yesus Kristus. Tujuannya apa? Supaya mereka beroleh pengampunan dosa. Dengan mereka, saudaraku, beroleh pengampunan dosa, karunia Roh Kudus pun akan turun memberkati hidup mereka. Roh Kudus akan mempergunakan hidup mereka menjadi alat yang berarti di hadapan Tuhan. Sebab apa, saudaraku? Petrus juga berkata, sebab bagi kamulah janji itu. Janji penebusan pengampunan dosa itu bagi kamu dan bagi anak-anakmu, dan juga bagi banyak orang yang masih jauh. Maksud Petrus barangkali, saudaraku, bukan hanya kalian-kalian mendengar pada saat ini, tetapi juga semua manusia yang ada di penjuru dunia ini yang masih jauh, yang belum beroleh kesempatan mendengar, suatu hari akan mendengar. Juga saudara yang kasih, janji penebusan dosa, janji saudara yang kasih pembenaran akan terjadi kepada mereka kalau mereka, saudaraku, percaya, kalau mereka menerima Yesus sebagai juru selamat, kalau mereka, saudara yang kasih, membuka hati dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka Roh Kudus itu akan memeteraikan keselamatan dalam diri mereka. Dan juga sebanyak yang Allah akan panggil, yang Tuhan akan panggil, saudaraku. Saudara yang Tuhan kasihi, kematian Yesus bukan hanya, saudaraku, menembus bangsa Israel, bukan hanya untuk, saudaraku, menyelamatkan bangsa Yahudi, tetapi, saudaraku yang kekasih, Yesus, saudaraku yang kasih, memberikan, saudaraku, pelayanan terbaik dengan menyerahkan nyawanya adalah untuk keselamatan seluruh isi dunia ini. Siapapun engkau, dimanapun engkau berada, kalau engkau mempercayai bahwa karya penebusan, kematian Yesus Kristus itu adalah sebagai tanda kematian bagimu untuk tidak melakukan dosa lagi, kebangkitan Yesus antara orang mati itu menjadi kebangkitanmu mengalahkan dosa, menjadi hidup yang dibaharui, dan juga kenaikan Yesus ke surga itu menjadi kenaikanmu untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga selama-lamanya. Kalau itu yang kau yakini, saudara-saudaraku, jadilah semua rencana Tuhan yang terbaik itu digenapi dalam hidupmu. Engkau berhasil menggapai kekekalan yang bernama surga. Apalagi yang bisa kita lihat, saudaraku, makna kepenuhan Roh Kudus di hari Pentakosta kepada murid-muridnya. Kita lihat, saudara yang kasih, Roh Kudus mengubah mereka menjadi pribadi yang tampil menjadi saksi Kristus, pembawa firman Allah yang tegas. Tetapi selain daripada itu, dia katakan mujizat-mujizat pun melalui, saudaraku, hadirat Roh Kudus yang memenuhi hati mereka terjadi, saudaraku. Karena apa dikatakan bahwa orang-orang yang mendengar firman Allah pada waktu itu merespon, saudaraku, kepada Petrus, sehingga, saudaraku, pada hari itu juga, saudaraku, 3.000 orang, saudaraku, menyerahkan diri, mempersembahkan hidup mereka kepada Tuhan, memberi diri, saudaraku, dibaptis dan juga menjadi pengikut Yesus Kristus. Saudaraku, lumpuh dapat berjalan, itu adalah mujizat yang besar. Buta dapat melihat, saudaraku, adalah mujizat yang besar. Yang mati dibangkitkan juga adalah mujizat yang besar. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, mujizat terbesar dari segala mujizat yang besar-besar itu, saudaraku, adalah kalau terjadi pertobatan.
Mujizat terbesar dan segala pertobatan, mujizat terbesar dan segala mujizat yang ada adalah pertobatan, perubahan hidup saudaraku. Yang tadinya saudaraku benci kepada Yesus, tetapi sekarang menjadi sayang kepada Yesus. Yang tadinya saudaraku menolak Yesus, tetapi sekarang membuka hati kepada Yesus. Itu adalah mujizat terbesar dari segala mujizat yang ada. Saya mau katakan kepada saudara, 3.000 orang saudaraku pada saat itu juga katanya memberi diri dibaptis. Ada mujizat yang paling besar terjadi, yaitu pertobatan, perubahan hati saudaraku. Pertobatan besar-besaran. Begitu saudaraku, orang-orang yang sudah dibaptis ini mendapat pengampunan dari Tuhan, mereka berhimpun saudaraku dalam satu kesatuan. Firman Allah mengatakan saudaraku, oh kasih mereka itu begitu hangat, begitu memberkati. Sebab apa saudaraku? Tidak ada lagi saudaraku yang hidup dengan enak-enak sendiri, tetapi apa mereka itu saudaraku menjadi saling berbagi. Apa yang mereka punya menjadi kepunyaan bersama. Hidup mereka begitu manis, begitu rukun. Dan firman Allah mengatakan saudaraku, setiap orang yang memperhatikan kehidupan mereka saudaraku selalu tertarik. Orang-orang banyak saudaraku suka terhadap mereka. Karena apa? Ada perhimpunan yang sangat luar biasa. Ada saudara yang kasih sesuatu yang sangat menarik yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saudara yang Tuhan kasih dalam nama Tuhan, kalau ini yang terjadi kepada murid-murid Yesus, kepada rasul-rasul saudaraku, 50 hari setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, bagaimana dengan kita? Kalau pada hari ini saudara-saudaraku kita merayakan perayaan hari Pentakosta, bagaimana tentang kita saudara-saudaraku? Sikap kita seperti apa? Apakah kekristenan kita seperti kekristenan murid-murid Yesus sebelum dipenuhi Roh Kudus? Di mana kita lihat kekristenan mereka sangat labil, tidak stabil. Ketika saudaraku masih bersama dengan Tuhan, oh mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan tetap berpihak kepada Tuhan. Mereka tidak akan tergoncang imannya, mereka tidak akan melakukan penyangkalan. Tetapi begitu mereka melihat Tuhannya, sepertinya jauh karena memang ditangkap, diperlakukan dengan kasar. Begitu mudah saudara yang kasih menyangkali Tuhan yang mereka agungkan selama ini. Atau adakah engkau saudaraku selalu menutup diri? Dengan takut saudaraku memperlihatkan dirimu, menunjukkan identitasmu sebagai Kristen yang artinya pengikut Yesus Kristus. Saudaraku, kalau itu yang sedang terjadi dalam diri kita, itu pertanda saudaraku, kita harus buka hati untuk dipenuhi kuasa Roh Kudus. Sebab apa? Hanya Roh Kudus saudaraku yang memberi kemampuan kepada kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berbuat apa-apa saudara. Petrus pun sudah 3,5 tahun bersama dengan Yesus saudaraku. Diajar secara khusus hidup bersama dengan Yesus. Tetapi 3,5 tahun yang mereka gunakan saudaraku dalam kebersamaan tidak cukup saudaraku menstabilkan rohani daripada murid-murid. Bahkan kita lihat yang paling celaka saudaraku, dari 12 murid yang ada, Yudas Iskariot menjadi pengkhianat saudaraku terhadap Yesus, terhadap gurunya saudara-saudaraku. Kalau demikian, lalu apa yang hendak kita lakukan? Yang harus kita lakukan saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membuka hati dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Kita harus terus nantikan saudaraku, kehadiran Roh Kudus itu memenuhi diri kita. Supaya apa saudaraku? Hanya kepenuhan Roh Kudus saudaraku yang memungkinkan saudara dapat mempertahankan imanmu. Kalau tidak saudaraku, sedikit pencobaan akan membuat engkau menjauh dari hadapan Tuhan. Bisa saja meninggalkan Tuhan. Ketika mungkin situasi lagi enak dan juga saudaraku rezekimu begitu baik saudaraku, mengalir dengan indahnya, mungkin kau berkata haleluya terpuji Tuhan. Tetapi begitu ada saudaraku situasi yang mungkin tidak mengenakan, ada sakit penyakit, ada persoalan, atau mungkin saudaraku ada kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam diri kita, adakah engkau tetap masih bisa memuji memuliakan nama Tuhan? Adakah engkau masih bisa tetap saudaraku mempertahankan kehangatan hubunganmu dengan Tuhan? Mungkin tidak.
Tetapi kalau engkau dipenuhi Roh Kudus, ketika engkau pun tenang atau ketika pun ada situasi yang tidak mengenakan saudaraku, Roh Kudus itu akan memampukan kita menjadi saksi Kristus. Roh Kudus itu saudaraku akan memampukan kita untuk tetap berdiri tegak sebagai saksi-saksi daripada Kristus. Oleh karena itu saudaraku, lewat yaitu kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saya mau siapapun dari antara kita mendengar firman Allah ini, mari kita buka saudaraku hati dan pikiran kita. Kita persembahkan tubuh kita saudaraku sebagai persembahan yang hidup. Kita persembahkan kepada Tuhan untuk digunakan menjadi baitnya, menjadi rumahnya. Kita persembahkan saudaraku anggota-anggota tubuh kita ini supaya Tuhan pakai saudaraku menjadi senjata-senjata kebenaran. Terlebih saudara-saudaraku, lidah sebagai anggota tubuh kita. Dari semua saudaraku panca indera anggota tubuh kita, salah satu saudaraku yaitu anggota tubuh kita, lidahlah saudaraku, yang paling sukar untuk dijinakkan, yang paling sukar untuk dikendalikan. Sehingga kita lihat saudaraku, sepasih apapun seseorang berbicara, suatu hari akan keseleo, suatu hari saudaraku akan salah berkata-kata, akan mungkin saudaraku yang kekasih menyampaikan saudaraku kata-kata yang tidak sepatutnya. Supaya lidah yang sukar kita amankan, kita kendalikan atau kita jinakkan ini saudaraku, dapat saudaraku terkendali. Hanya itu dimungkinkan ketika Roh Kudus saudaraku mengalir saudaraku, mengaliri saudaraku bibir mulut kita, lidah kita saudaraku dengan aliran kuasa dari tempat yang maha tinggi. Oleh karena itu saudaraku, mari kita berkata kepada Tuhan, Tuhan Yesus, aku haus dan rindu akan Roh Kudus-Mu. Aku mau mempersembahkan tubuhku ini kepadamu sebagai bait Allah, dan mempersembahkan seluruh anggota-anggota tubuhku supaya Engkau dapat gunakan menjadi senjata kebenaran-Mu. Dan kita akui, terutama lidahku yang sukar ku kendalikan, yang sukar ku jinakkan. Aku bermohon kepadamu Roh Kudus, penuhilah hidupku. Biarkanlah Roh-Mu mengalir di dalam lidah bibirku. Supaya apa? Supaya lidah bibirku dapat bagaikan sebuah sungai yang mengalirkan puji-pujian dan penyembahan kepadamu. Kalau ini yang terjadi saudara-saudara yang kekasih, bagaimanapun keadaan yang menimpa kehidupan kita, ketika kita persembahkan tubuh jiwa kita kepada Tuhan saudara-saudara, saya yakin di mana kita berada, kapanpun waktunya saudara-saudaraku, lidah ini saudaraku akan selalu meluap-luap memuji memuliakan nama Tuhan. Tidak mungkin lagi kita mendapat tudingan seperti firman Allah yang mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibir dan mulutnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah, sebab ibadah yang mereka lakukan itu hanya ibadah menurut perintah manusia. Saudaraku, ketika bibir lidahmu dialiri kuasa Roh Kudus saudaraku, saya yakin setiap puji-pujian yang kau nyanyikan, bukan engkau bernyanyi karena lirik lagu itu sudah engkau hafalkan, karena engkau sudah kuasai. Bibir mulutmu bernyanyi tetapi hatimu jauh melayang-layang kemana-mana. Oh, bukan seperti itu yang Tuhan mau saudaraku. Yang Tuhan mau saudaraku, setiap pujian yang kita kumandangkan saudaraku, bibir lidah kita penuh dengan pengharapan. Setiap pujian itu saudaraku betul-betul menyukakan hati Tuhan, mendatangkan kegembiraan bagi Tuhan. Setiap aktivitas yang kita lakukan saudaraku menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Sehingga peribadatan yang kita lakukan dari sejak sekarang sampai Tuhan datang kedua kalinya, membawa kita, menempatkan kita ke rumah yang kekal, yaitu di sorga saudaraku.
Oh, hati Tuhan dipuaskan, hati Tuhan disenangkan, hati Tuhan digembirakan oleh apa saudaraku? Pengurapan kuasa Roh Kudus yang sepenuhnya terjadi dalam diri kita, seperti yang dialami oleh rasul-rasul, seperti yang dialami oleh orang-orang percaya saudaraku yang berkumpul di lautan Yerusalem. Seperti itu juga saudaraku, sebab Allah yang mereka sembah, Allah yang sama saudaraku dengan Allah yang kita sembah, Allah yang mereka puja adalah Allah yang sama. Oleh karena itu saudara-saudara kekasih, mari buka hatimu, tunjukkan betapa engkau haus, betapa engkau rindu, betapa engkau memerlukan saudaraku kuasa Roh Kudus akan memenuhi hidupmu. Ketika engkau melakukannya saudara-saudaraku, Roh Kudus dengan lembut saudaraku akan mengurapi hidupmu dan memberkati hidupmu. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kebenaran firman-Mu telah kami dengar pada hari ini Bapa, di mana Tuhan dalam ibadah perayaan Pentakosta ini, di mana Tuhan pencurahan kuasa Roh-Mu Tuhan kepada murid-murid-Mu. Setelah 50 hari Engkau bangkit dari antara orang mati, Engkau curahkan Roh-Mu secara berlimpah, sehingga tadinya iman mereka Tuhan tidak stabil, iman mereka Tuhan sering goncang. Sekarang setelah dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu, rohani mereka menjadi rohani yang stabil, rohani yang begitu menggebu-gebu, rohani yang layak menjadi saksi Kristus. Bapa di surga, barangkali seperti itulah kekristenan kami selama ini Bapa. Sebelum kami dipenuhi dengan kuasa Roh-Mu, terkadang ketika situasi semuanya serba baik, semuanya serba indah, kami berkata Yesus adalah Tuhan kami. Tetapi ketika ada pencobaan, ketika ada persoalan, sepertinya kami meninggalkan Engkau, bahkan mungkin menyangkali Engkau. Bapa di surga, ampuni Tuhan segala kekurangan kesalahan kami, ampuni Tuhan segala Tuhan kelemahan-kelemahan kami. Kami rindu Tuhan dan membuka hati. Ya Tuhan Yesus, penuhilah kami Tuhan dengan kuasa Roh-Mu, Roh Kudus yang Kau curahkan kepada hamba-hamba-Mu, yaitu para rasul-rasul. Curahkan juga itu ke dalam hati kami, supaya kami layak menjadi saksi-Mu, layak Tuhan membesarkan memuliakan nama-Mu, layak Tuhan yaitu memenangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan Allah, layak Tuhan menuntun orang berdosa lebih dekat kepadamu. Sejauh yang Kau panggil Tuhan, sebanyak itu akan diselamatkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapa di surga. Kami sangat percaya Tuhan, seluruh tubuh jiwa roh kami, panca indera kami, organ-organ tubuh kami, Tuhan kuduskan dengan kuat kuasa-Mu. Tuhan perlengkapi kami, sehingga hidup kami Tuhan, hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk pengurapan yang turun dan juga yang bekerja dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.